Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Gara-gara TikTok, seorang suami di kota Bandung aniaya dan sebarkan video istri tanpa busana. Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai di 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Harga cabai rawit meroket hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang jual cabai layu untuk memenuhi permintaan pembeli. Rp1.400.000 anak usia 6 hingga 11 tahun di Jawa Barat mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Namun, baru 9 kabupaten kota di Jawa Barat yang memperoleh izin melaksanakan vaksinasi anak. 4 sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun sejak Selasa lalu dengan target 1.400.000 lebih anak. Namun vaksinasi COVID-19 bagi anak belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Hanya ada 6 kota dan 3 kabupaten yang diperbolehkan menyelenggarakan vaksinasi anak. 9 kabupaten dan kota yang diperbolehkan menyelenggarakan vaksinasi anak adalah wilayah yang telah mencapai target vaksinasi secara keseluruhan di atas 70%. Ada 9 kabupaten kota yang akan dilakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Syaratnya adalah 9 kabupaten tersebut sudah di atas 70% untuk dosis pertamanya dan dosis lansianya sudah di atas 60%. Salah satu wilayah yang belum diperbolehkan melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun adalah Kabupaten Subang. Di wilayah ini target capaian vaksinasi 70% diperkirakan baru akan tercapai pada akhir bulan Desember. Untuk mengejar target tersebut, vaksinasi massal diselenggarakan di Mapolres Subang. Penyelenggara menyediakan 1.000 dosis vaksin COVID-19 bagi masyarakat umum dengan prioritas warga lanjut usia. Khusus Subang sendiri, alhamdulillah sudah di atas 63%. Mudah-mudahan dalam waktu 7 hari atau 10 hari, Subang juga sudah mencapai 70%. Vaksinasi bagi pelajar sekolah dasar di Kabupaten Subang tetap dilaksanakan bagi siswa yang berusia di atas 12 tahun. Salah satunya di SD Negeri Sukahaji, Kecamatan Ciasem. Meski ada saja siswa yang ketakutan dan menangis, namun berkat pendampingan pihak sekolah dan petugas puskesmas, penyuntikan bisa dilakukan. Pihak puskesmas mentargetkan vaksinasi lebih awal bagi sekolah dasar yang terjauh dari lokasi puskesmas. Kelas 6 ya, kelas 6 khususnya itu mudah-mudahan seluruh kelas 6 di wilayah Ciasem, ya, Kecamatan Ciasem sudah divaksin semua. Terima kasih. Berdasarkan data Puskesmas Ciasem, jumlah anak usia 12 tahun ke atas yang harus divaksinasi di wilayah kerja Puskesmas Ciasem mencapai 1.344 anak yang tersebar di 47 sekolah dasar. Ini dosis pertama kita jemput bola dari untuk kelas 6 saja. Nah ini karena di usia 12 tahun. Vaksinasi bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun di wilayah Jawa Barat ditargetkan selesai pada akhir bulan Februari tahun depan. Saat ini Pemprov Jawa Barat memiliki kelebihan pasok vaksin COVID-19 sebesar 2,9 juta dosis. Angka cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat telah mencapai 68% dari total 37 juta orang warga Tanah Pasundan. Muhammad Rizal dan Zainal Arifin melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Subang. Informasi lainnya, harga cabai rawit menembus Rp80.000 per kilogram. Pedagang jual cabai layu untuk memenuhi permintaan konsumen. 2 pekan jelang pergantian tahun, harga bahan pangan merangkak naik, seperti di Pasar Karangampel, Kabupaten Indramayu. Harga cabai bahkan melonjak lebih dari 2 kali lipat. Harga cabai rawit menembus Rp80.000 dari harga normal hanya Rp35.000 per kilogram. Harga cabai keriting pun turut mendongkrak naik.
dari Rp25.000 kini melonjak hingga Rp45.000 per kilogram. Cabai merah juga naik dari Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Minimnya pasokan cabai dari distributor dan sentra produksi pertanian membuat harga cabai terus mengalami kenaikan. Bahkan tak sedikit pedagang menjual cabai layu yang harganya pun tetap sama mahalnya. Stoknya nggak ada apa gimana? Iya, stoknya nggak ada, Mas. Oh, udah berapa minggu atau berapa bulan Pak naik kayak gini? 1 bulanan. Udah kayak gini? Iya, udah keadaan naik semua tuh. Hampir semua pada naik sayur. Dari sayur saya juga naik. Tidak hanya harga cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas sayur mayur seperti bawang merah dan bawang putih naik Rp2.000 per kilogram. Akibat melonjaknya harga, omset para pedagang anjlok karena sepi pembeli. Pedagang memprediksi kenaikan harga cabai masih akan terus terjadi hingga pergantian tahun karena cuaca buruk masih akan terus terjadi. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga cabai. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Untuk mengurangi volume sampah plastik yang mencemari lingkungan, pemerintah Kota Bogor Senin lalu memulai gerakan belanja tanpa kantong plastik di sejumlah pasar tradisional. Wali Kota Bogor Senin pagi mempraktekkan berbelanja dengan membawa kantong kertas atau tas jinjing di sebuah kios pasar Kebon Kembang Kota Bogor. Ia pun membeli sebuah kopiah tanpa membawa kantong plastik. Memang pemerintah Kota Bogor mulai hari Senin lalu telah memberlakukan kebijakan belanja tanpa kantong plastik di sejumlah pasar tradisional di kota hujan itu. Meski baru diterapkan pada komoditas dagangan kering, kebijakan ini adalah kelanjutan pelarangan penggunaan kantong plastik di pasar modern beberapa waktu lalu. Data dari Dinas Lingkungan Hidup terdapat penurunan jumlah sampah sebesar 10% setiap harinya di Kota Bogor. Hari basahnya masih perlu proses, tapi ini sudah siap, sudah sosialisasi, toko-tokonya sudah siap, dan juga dari contohkan belanja nggak ada masalah. Perwali ini kan akan kita juga revisi ya, agar bukan saja toko modern, tapi masuk ke pasar perasaan. Di sisi lain, para pedagang baru akan memberikan tas jinjing kepada para pembeli dengan catatan jumlah pembelian cukup banyak. Bila tidak, maka pembeli harus membawa kantong kertas atau tas belanja sendiri. Namun mereka menyambut program pemerintah ini sebagai bagian dari kebijakan yang ramah lingkungan. Kita nyediain contohnya yang begini. Ini, oh itu bikin sendiri? Iya, kita produksi sendiri. Berarti nambah juga biaya ini operasi? Iya, makanya kalau ini paling kita khusus untuk yang belanja banyak. Nantinya warga yang berbelanja di pasar tradisional akan diminta untuk menyiapkan kantong belanja sendiri. Pemkot Bogor akan melanjutkan kebijakan ini dengan menerapkan pada perdagangan komoditas basah di pasar tradisional. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janotli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.